Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam kemenangan. Selamat datang di ahli waris. Kenapa dikatakan ahli waris? Ketika warisan itu bisa dikatakan apa yang ditinggalkan itu menjadi suatu pemeliharaan dan masih diuluri, dilestarikan. Nah, itu kita akan bisa disebut ahli waris. Makanya warisan bisa disebut, konteks kalimatnya warisan jika peninggalannya akan tetap diuluri seperti budaya Jawa. Ya. Di sini kita akan membahas sedikit tentang apa adat istiadat budaya yang masih kental, yang masih ada di tanah Jawa. Bersama tokoh yang sangat fenomenal ini, ya, bersama Mas Galuh, tokoh yang sangat ambagus. Ya. Untuk persepsi kita masing-masing, karena kita mengaku adalah ahli waris, kita akan sedikit membahas tentang adat yang masih kental, Mas, yang menjadi budaya. Menurut panjenengan ini yang sering masih disebut-sebut, tapi untuk zaman modern, zaman anak muda milenial ini belum sedikit terdengar kan kata kalimat jamasan. Mungkin dimulai dari itu. Kalau menurut panjenengan gimana? Jamasan. Itu jamasan itu prosesi untuk ini ya, apa? Itu biasanya gimana, Mas? Urutannya gimana? Kalau jamasan? Iya. Jamasan itu didengar kalau induksinya itu dari keraton ya. Iya. Jamasan ketika sekatenan itu pasti sebelum acara arah-arahan itu pasti yang sering digunakan adalah di Pusoko. Jadi jamasi Pusoko ya, jamasi apa ya. Nah, mungkin kalau untuk anak-anak zaman sekarang belum begitu terdengar. Iya. Kalau menurut panjenengan sendiri gimana? Kalau menurut saya sih gini. Kalau biasanya kan ada syarat-syarat tertentu kan. Iya. Misalnya dari sumber airnya. Iya. Sumber airnya. Kalau yang beberapa tempat yang pernah saya pernah mengikuti juga beberapa kali ada prosesi jamasan mengikuti gitu. Itu kan ada salah satu daerah itu yang mewajibkan air yang untuk jamasi ini harus diambil dari 7 sumber. Ada yang 7 sendang, Iya. ada yang 7 apa? Ya nggak cuma sendang sih, ada yang 7 sumur, ya ada beberapa mengerucut ke sumber-sumber air kan, sumber air yang ada di area situ gitu ya. Nah, biasanya kan dulu ada mungkin kalau bahasa sekarang disebut mitos ya. Iya. Mitos. Ada mitos yang ketika masih Pusoko ini ada syarat wajibnya tertentu dengan salah satunya dengan sumber air. Terus kemudian apa ya istilahnya ya, sumber air. Hanya prosesi terus kemudian ketika aturan itu dilanggar, salah satu itu dilanggar, akan terjadi apa istilahnya? Akan terjadi akan terjadi musibah lah kita dalam bahasa sekarang ya, akan terjadi pagebluk dan seperti itu. Tapi itu kan bagi mungkin orang-orang tua kita atau sekarang yang masih menjadi menghayat. Tapi untuk kalangan anak milenial sekarang itu kan lebih berpikir ke waktu musik atau dan masih pemikiran apa sih itu malah nggak tahu ya, Padahal ya ini kita sebagai ahli waris ya, kita perlu cari tahu kan gitu. Bukan hanya kita mewarisi tentang tradisi itu atau benda pusakanya itu, tapi kita juga tahu hal-hal yang bisa relevan ketika dibawa di zaman sekarang. Jadi misalnya gini, ketika zaman Pusoko dengan air dari 7 sumber mata air gitu, 7 sendang. Artinya ketika ini proses ini dilakukan setiap tahun dan itu menjadi syarat, berarti
tujuh sendang itu kan sampai harusnya harus dijaga ya, gitu. Itu yang bisa kita ambil positifnya di situ. Memang betul, apalagi sekarang mungkin ada satu daerah yang dulunya itu 7 sumber mata air, sekarang tinggal 3. Kenapa? Karena tidak dirawat lagi kan yang 4 sumber mata air yang lain. Ya. Padahal dulu mitosnya adalah ketika sarana Jamasi ini harus komplit syaratnya, dan jika tidak terjadi akan terjadi musibah. Ya, salah satu musibahnya kan ini mas, kekeringan itu tadi kan. Ternyata 7 sumber, salah satu alasan yang bisa dibawa logis ya, kita sekarang gitu ya. Misalnya gini, ada contoh lagi, misalnya ada pohon-pohon besar yang di situ ada penunggunya, pohon-pohon granat gitu ya, pohon-pohon yang minggir. Itu leluhur kita tuh punya maksud juga. Nanti sebenarnya kalau dibawa ke zaman sekarang relevan, karena jenis-jenis pohon itu tadi, kalau tidak salah saya pernah diskusi dengan teman saya itu pohon-pohon yang dianggap ingat oleh masyarakat kita itu adalah pohon-pohon yang fungsinya menahan air dan membesar masa udah lama gitu ya, tua dan bisa bertahan sampai umur lama gitu ya, dan itu sangat penting sekali untuk mata air gitu. Terus ketika sekarang generasi milenial sudah nggak percaya dengan hal semacam itu, akhirnya main terbang. Dan dampaknya ya akhirnya di daerah itu ada terjadi kekeringan juga kan gitu. Nah ini yang dimaksud oleh, menurut pandangan saya itu, menurut saya itu ini yang dimaksud musibah. Nah, sekarang di daerah sini saja ya, daerah sini saja ketika kemarau panjang itu air sudah beli. Ya walaupun masih dalam 5 tahun belakangan ini lah. Dulu nggak pernah, dulu orang sampai beli air itu kan, iya nggak pernah. Sekarang ternyata mereka harus beli air. Berarti kan ini kan sudah masuk musibah kan? Berarti kan benar kata-kata Mbak dulu itu. Berarti ada beberapa memang tujuan yang kita tidak bisa digamblangkan gitu ya. Iya. Untuk itu. Makanya kalau saya sendiri tentang jamasan itu, jamasan itu dasarnya itu membersihkan, artinya kan membersihkan sesuatu yang kotoran-kotoran. Jadi jamasan itu kalau familiarnya didengar di ketika sekatenan, hari-hari besar, event-event besar yang ada di keraton, itu memang dipakainya untuk keris. Tapi kalau saya tahu lagi, itu ada yang menjamasi badan, jamasi lati, jamasi subosito dan sebagainya. Seperti contohnya jamasi lati. Kenapa kok orang Jawa itu biasanya jamasi pakai gaman, terus dilat geni, dilat mawon, dilat kering. Ada seperti itu juga, ada seperti itu. Kenapa? Setelah saya tanya-tanya, kenapa kok harus dijilat? Kalau orang Jawa itu sampai berpikiran ke subositonya dia. Kalau sak landep-landepe welat iki landep lati. Jadi memang lati iki ben betul gen ora ngatonimo, gen ora landep, gen iso apa jujur, ora ngapusi dan sebagainya, seperti itu. Iya, makanya oh ternyata benar. Makanya kalau saya Mas ini, kalau penemuan saya kan ini sendiri-sendiri ya. Iya. Yang penting kita tujuannya juga bagus, nggak musyrik lah, nggak masalah kita mau menjilat apa, terus kita mau jamasi keris. Kalau di keraton itu lebih cenderung, kenapa kok keris dijamasi dibersihkan? Karena memang itu peninggalan sejarah yang harus diuri-uri, yang harus dijaga, gitu, dilestarikan. Nah, terus kenapa kok harus kita menghargai, kudu dijamasi dan sebagainya? Karena kalau tidak ada cara, nek kalau orang Jawa bilang, kalau menurut saya itu adalah tirakat. Jadi tirakat wong Jawa iki cara dilat keris kuwi ben. Tapi ternyata saya tanya lagi Mas Galuh, apa ora itu musyrik, menyakiti diri sendiri ya? Itu diterangkan secara bahasanya medis apa kedokteran gitu ya. Ilat itu saya lihat loh di anak di melek itu nggak ada tatunya. Memang benar kalau liane ilat orangnya jamasan katanya gitu. Dan yang ada jamasan melati. Karena apa? Ilat itu ketika dijilatnya ke api dalam kondisi basah dan dalam kondisi kayak gini, nanti berapa hari itu akan pulih lagi. Jadi nggak sakit, nggak natif gitu. Oh, ternyata memang orang Jawa sih, lah saya bingung kok iso ngerti dadak nganu lagi gitu. Mungkin apa nih dia gitu dan sebagainya. Terus ini masih berhubungan dengan keris gimana? Keris itu kan bedanya apa sih keris zaman sekarang? Kalau diisikan ada tulisan ngaji, gawe keris di padi dan sebagainya.
Ternyata itu kalau zaman dhisik itu nganggo diposone, dimelehi terus cara gawe luke, gawe pamor itu pakai ilat, pakai jempol ternyata. Dipenyet-penyet terus dipanggang, mungkin dilat-dilat dipanggang. Ternyata disitulah, di situ ada sedikit apa ya Mas ya, kalau mitosnya kekuatan spiritualnya itu loh. Dari situ. Mungkin untuk teman-teman generasi milenial, ketika jamasan kita bisa menerangkan, kita bisa menjadi jembatan bahwa jamasan itu membersihkan. Mungkin di agama juga ada Mas. Nah kalau agama itu junub, mandi bersih, terus apa mandi besar dan sebagainya. Karena apa itu juga di Jawa juga ada. Tapi konteks kalimatnya jamasan, jamas ibadah sama sebenarnya gitu. Oke. Jadi memang itulah kenapa misalnya gini. Ada hal-hal yang dulu dijaga gitu. Makanya ini dengan teman-teman kita membuat inilah ya ahli waris dengan tujuannya. Ya bisa menjembati. Menjembatani yang jelas kalau saya pribadi itu ketika satu hal yang belum saya ketahui itu tetap harus dijaga karena suatu saat pasti pada saatnya nanti pasti akan ketemu maksudnya. Ya semacam itu. Barangkali mungkin ketika yang masih latih tadi mungkin memang ada manfaat terapi kan nggak tahu juga ya nggak tahu. Terus kayak semacam ini saya pernah baca satu artikel itu dari seorang ahli metalurgi logam. Jadi ada istilah gini, kalau orang Eropa itu pandai merawat kayu, kalau orang Jawa itu pandai merawat logam. Ternyata memang benar. Pusaka Mataram dari zaman kapan itu sampai sekarang masih terus gamelan. Dan ternyata kandungan apa namanya istilahnya antara air tadi terus kemudian ada kembang, nggak tahu detailnya kembang jenis apa saya nggak tahu, tapi dari apa namanya ya air yang sudah bercampur dengan kembang tadi ternyata itu menjadi satu zat yang bisa melindungi logam ini. Makanya sampai sekarang memang diakui. Kita misalnya ada beberapa turis yang pernah dibawa ke Belanda ya dulu gitu ya, Belanda. Dan pada beberapa tahun yang lalu gitu ya, walaupun ada satu media itu mereka ini kesulitan merawat, pada akhirnya dikembalikan. Salah satunya dikembalikan, kemudian dia juga belajar cara merawatnya. Nah ternyata di sini ada sebuah tradisi jamasi tadi yang dan ternyata dari tradisi jamasi tadi kok terbukti bahwa logam itu sampai sekarang masih terawat gitu. Jadi orang-orang Eropa mungkin terus akhirnya jadi penasaran itu gimana sih bisa merumuskan ini akhirnya membuat sebuah senyawa yang bisa melindungi ini kan gitu. Maksudnya kagum pada leluhur kita yang dulu sudah menemukan cara seperti ini untuk merawat logam kan gitu. Ya. Berarti memang adat-adat Jawa itu lebih komplit. Contohnya keris ya Mas. Kalau kita ngomong keris itu nanti akan luas. Nek Mbak di situ kenapa kok bikin keris? Sebenarnya kalau konteksnya untuk perang juga enggak kan gitu. Kan untuk katanya ada yang bilang untuk piandel. Nah, piandel itu apa? Ben dimen kendel perbawane kandel kan itu. Makanya saya termasuk salah satu orang yang tidak setuju kalau itu disebut senjata tradisional. Enggak, karena itu kan simbol ya. Kalau senjata tradisional malah cenderung itu Mas, bambu runcing. Nah, itu malah itu asli ya. Oke, sedikit Mas sebelum nanti kita bahas lebih lanjut. Yang sering kita masih mungel, ya bahasanya mungel itu yang masih tampil familiar di sini. Contohnya di Solo Tigo ini, itu adalah reok, ya kan? Reok, tradisi reok, terus ada juga merti biso, ada juga sadranan dan sebagainya. Itu kan termasuk ada juga. Nah, kalau menurut Mas Galuh sendiri gimana menyikapinya? Itu kan ada gejolak sebenarnya. Oh nek gawe wong ning sawah ki musyrik, oh nek jika banyu kono kita dingin dan sebagainya. Padahal di situ mungkin kalau kita cari filosofinya lebih seperti itu. Kalau saya sih lebih menyikapinya gini, prosesi berjalannya itu
sekarang kan soalnya gini, banyak yang hilang juga. Sebenarnya misalnya ketika hari ini ada pertunjukan ini, dari sebelumnya ada kenduren, dan sebelum kenduren masih ada urutan-urutan prosesi yang lain. Urutannya kan komplek dulu, tapi sekarang kan banyak yang langsung merujuk kepada hiburannya saja. Terus penting bangun panggung, undang nyanyi dangdut dan gitu. Walaupun masih ada yang tersisa, misalnya itu tumpengnya atau apalah gitu. Tapi kebanyakan memang sudah tidak lengkap. Urutannya tidak lengkap. Terus ketika itu lengkap, ya kembali lagi seperti tadi prinsipnya Andi Waris tadi. Jadi kalau memang kita belum tahu, misalnya saya sendiri belum tahu ini maksudnya apa, tapi saya yakin bahwa ini pasti ada maksudnya dan pasti akan relevan juga di saat ini. Misalnya tentang ingkong tadi gitu ya. Mungkin ada kebiasaan masyarakat yang berbeda. Kalau dulu ingkong, ketika bawa ingkong, bawa tumpeng, masing-masing masyarakat bawa kan jadi banyak kumpul. Kalau dulu mungkin memang sangat bermanfaat. Sekarang pun mungkin masih ada di pedesaan dan masih entah ini berkat dan sebagainya itu kan masih ditunggu. Tapi kalau ada di lingkungan perkotaan dan malah terbuang sia-sia gitu. Karena membawa kebiasaan itu ke di lingkungan perkotaan dan ya mungkin seleranya sudah berbeda lah gitu. Apa yang komunitasnya berkat itu sekarang mungkin banyak berbeda, tapi sebenarnya masih ada beberapa daerah yang wujudnya berkat ini panen kita ini ya gitu, panen kita ini dan yos memang bersyukur betul kan gitu. Tapi ada saya punya teman seperti ini di daerah Lima Gunung itu ya. Nah ternyata dia mengembangkan konsep itu, maksudnya kebiasaan masyarakat membawa urampe ikatan di tumpeng atau uban atau apa itu, kalau kenyataannya memang itu tidak bisa dihabiskan oleh masyarakat yang ada di situ kan gitu. Ketika terbuka terus berbawa kabel ngomong sak uang itu nggak segitu satu ya atau satu maka itu tidak mau dihabiskan dan dia mengembangkan mengundang ngobrol. Nah ternyata kan gini, katanya desa, tapi kan sebenarnya orang desa itu memang mau dibawa gitu. Nah ini mengundang teman-teman yang ada di perkotaan, misalnya mahasiswa misalnya untuk kumpul, akhirnya jadi salah satu destinasi wisata budaya. Karena kenduren itu sudah banyak yang ada orang yang dari luar Jawa mungkin tradisi budaya ngalah berkah dan sebagainya itu karena mereka tidak pernah tahu, akhirnya dia tahu aslinya gitu. Satu memperkenalkan kebudayaan itu juga, dua yang dibawa sudah tidak mubazir, karena memang berfungsi. Bahkan ada yang satu daerah juga itu dibawa ke mana, tapi tradisinya dijaga. Bukan kan ada juga orang yang ngomong sih musik mubazir dan sebagainya, akhirnya tidak. Tapi ternyata ada solusi lain selain tidak ya. Jadi itu tadi dari beberapa ya sebenarnya lebih ke bagi rezeki. Iya, kalau kita bisa menyimak bijak lah. Pokoknya saya yakin, pokoknya warisan leluhur kita itu ketika sebelah ini kan jadi tugas kita sebagai ahli waris. Bukan kita ini apa gitu. Tapi ketika ini ada, ya kita jembatani, kita bawa ke zaman sekarang. Ini masih tetap lestari gitu. Ya kalau saya gini mas, dengan adanya kita sebagai anak cucunya orang Jawa itu sebenarnya banyak cara, ribuan cara untuk tujuannya satu, guyub rukun, ya kan? Kalau katakanlah kondangan itu kan sebenarnya pada intinya adalah dia minta doa untuk bersama, untuk dengan mengundang mereka bersama, terus nanti ada makan bareng dan sebagainya. Kalau dilihat dari musiknya ya itu tergantung konteks yang memandang sendiri. Tapi kalau saya lihat ketika saya masuk ke dalam desa tertentu, di situ juga doanya juga jelas. Dia juga pakai kalau Islam dia pakai tahlil, zikir, justru dikasih selawat, manakikan dan sebagainya. Dan yang sejauh ini saya tahu memang yang melakukannya adalah kebanyakan agama Islam. Nah tapi di desa tertentu memang dipercayai, entah itu mitos ya. Karena ada budayanya Mbak Indonesia sih babat alas ini
sebagai cikal bakal ini ada ini, itu ada ini. Jadi mereka kalau orang desa dikatakanlah katakan sadranan. Memang kalau yang benar kumpul ke makom bawa makanan itu satu kakak, itu satu ingkung. Ya. Dan saya pernah tanyakan minimal untuk habis tumpengan itu nggak cuma ingkung kok, ada sambal goreng, ada bubar, ada yang nanti masih gedang, itu gedangnya gedang rojo, nggak sembarangan, ya kan, nggak gedang-gedang yang murah-murah itu. Nah itu kalau di total hampir 300-an satu tumpeng itu. Tapi mereka nggak ada keluh kesahnya di situ, malah mereka hari-hari seumpamanya 1 bulan yang akan datang, mereka sudah merencanakan untuk sadranan sampai titiknya itu ayamnya itu kalau bahasa Jawanya titik ya, tapi kalau bahasa Arabnya nggak tahu apa. Kalkun ini, kalkun nggak tahu. Nah, bahasanya ayam itu sampai lebih bangga mereka memelihara sendiri, Mas Dalu. Jadi nggak beli di pasar, nggak tahu kenapa. Nek memelihara dewi terus ini di depan ibu sadranan itu mereka lebih bangga gitu. Jadi katanya iwak itu enak. Jadi corone iwak kamu nih loyang. Lebih senang. Memang kalau orang di sini ya itu kalau mau beli itu kan sebenarnya lebih suka. Dan sadranan seperti ini di kota itu nggak ada metropolitan itu. Lalu kalau di desa mereka tuh buka lawang itu kalau sampai nggak ada orang yang datang lebih dari 100, targetnya mereka 100 lebih, dia merasa gagal. Wah, ini rezeki pula tadi gitu. Makanya dia kepotangan itu apa? Barter, Mas. Kalau sadranan sesuk di desa jenengan sama di desa saya, besok saya nggak ke jenengan juga nggak datang ke sana. Nah itu kepotangannya di situ. Makanya ketika sadranan di desa itu lebih ramai daripada lebaran. Luar biasa. Terus sistem dirinya itu sangat berubah dengan kondisi sekarang. Khususnya kan modal gitu, modal sekarang. Dan nggak ada lulu gue sekarang beli kowe dan mampu corong bilang juga ya kita ambilin di sana. Tapi kalau di desa enggak, sampai itu berkembang semuanya, Mas. Contohnya apa? Sambatan. Akhir bongkar gendeng saja yang datang banyak, padahal nggak dibayar. Kalau di kota kan nggak ada. Ya seperti itu. Nah makanya mungkin ada target seperti ini perlu kita translate, Mas Jaro. Perlu kita translate untuk kaum milenial agar paham. Nah satu, yang kedua katakan warisan. Kalau bisa dikatakan warisan itu kalau masih ada wujudnya masih dipelihara. Kalau nggak ada itu menjadi sejarah. Bahkan sejarah Jenderal Sudirman itu sekarang sudah menjadi materi pelajaran dan anak banyak yang nggak tahu kan gitu. Nah makanya mungkin kita PR-nya ya Mas Jalo, semoga nanti bisa kita cari cara untuk mentranslasinya lagi. Mungkin ada lagi yang perlu disampaikan untuk teman-teman itu sih mungkin kita lebih menekankan lagi ya. Ahli waris itu kita semua yang bicara. Kita semua yang bicara dan kita yang menerima sesuatu dari leluhur kita dari diri mereka. Nah, ahli waris itu kan bukan hanya haknya saja, tapi kewajiban yang mengikat. Kita semua lah ini yang wajib untuk menjaga apa yang diwariskan. Mungkin memang ya itu tadi cara kita, tanggung jawab kita saat ini adalah membuat hal yang ditinggalkan oleh leluhur kita itu menjadi relevan sekarang. Nah, mungkin itu dulu dari kita ngomong-ngomong soal ahli waris. Semoga kita akan menjadikan sesuatu ini pencerahan, terbuka lebih mudah lagi kita untuk mengenalkan generasi milenial, generasi anak muda yang sekarang PUBG-an, Funfire-an dan sebagainya, untuk mengenal ahli waris bahwa budaya-budaya kita adalah banyak manfaatnya. Dan budaya bukan tidak untuk seseorang atau siapa saja. Budaya itu siapa yang memakai, bukan milik siapa, tapi siapa saja yang memakai. Mungkin itu ya Mas Galo. Mungkin dari kita sekian. Kacang panjang kacang polong aku simpan di dalam peti, bukan aku berkata bohong. Ada cinta untuk budaya seni Indonesia. Terima kasih. Salam merdeka.